Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu basirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga masih kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Pada kesempatan ini taklim pada bulan Syawal ini yang berjudul malu. Kita semua sudah ketahui yang nama bulan Ramadan baru saja kita lewati. Sekarang kita memasuki bulan Syawal. Bulan Syawal ini itu berasal dari bahasa Arab. Syawal itu artinya peningkatan, prestasi, etos amal perlu kita tingkatkan. Itu yang dimaksudkan dengan Syawal. Jadi apa yang perlu kita tingkatkan? Memang para mubalik jarang mengeluarkan judul-judul atau judul taklim yang berjudul malu. Jadi di sini saya sampaikan karena belum ada para seluruh mubalik menyampaikan itu, saya akan terangkan di sini tentang malu. Jadi kalau kita tinjau, malu ini sangat sangat penting sekali di dalam orang beriman. Orang beriman itu harus punya malu yang tinggi. Orang yang takwa itu punya malu yang tinggi. Kenapa? Sebagaimana yang saya bacakan tadi di dalam surah Al-Hujurat ayat 18, wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha melihat dan Maha mengetahui. Allah itu Maha melihat dan apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi Allah itu Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi apa saja yang kita kerjakan, Allah itu melihat. Jadi kita perlu memperhatikannya. Jadi dengan itu, apabila kita berbuat sesuatu, Allah tahu bagaimana perasaan kita. Tentu perasaan kita sangat malu kepada Allah. Selama ini bukan orang tidak mengatakan berbuat dosa begini hanya sekedar nanti masuk neraka gitu aja. Kita selaku orang mukmin, selaku orang beriman itu harus merasa malunya amat tinggi kepada Allah. Kalau aku berbuat demikian nanti, bagaimana, di mana taruh muka aku di hadapan Allah? Di mana aku taruhkan muka aku di hadapan Rasulullah? Jadi orang beriman itu perlu memupukkan rasa malu yang sangat tinggi. Kalau orang-orang beriman itu sudah mempunyai malu yang amat tinggi, tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dari apa ketetapan Allah. Kenapa? Karena dia mencintai Allah. Kenapa lagi? Karena dia merasa malu kepada Allah, kepada yang dicintainya. Ya, bagaimana kita kalau seandainya yang kita cintai ketahuan kelemahan kita atau kesalahan kita, tentu rasa malu. Bukan takut lagi, hanya malu. Jadi pada Allah itu, orang beriman itu harus sangat malu yang amat besar. Karena Allah melihat apa-apa yang kita perbuat. Kita merasa malu. Kita merasa malu dengan Rasulullah. Begitu. Jadi orang beriman itu merasa malu amat tinggi. Nah, jadi kita perlu coba kita berusaha membudayakan rasa malu yang amat tinggi. Kalau saya berbuat demikian, malu saya di hadapan Allah. Kalau dengan di hadapan manusia bisa nyuruh muka, ya paling-paling ketahuan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, akhirnya lama-lama hilang juga. Tapi dengan Allah tak hilang-hilang, ya tetap dia mengetahui kita, tetap dia tidak lupa dengan kita apa yang kita kerjakan. Nah, jadi perlu kita menanamkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar takut saja, bukan karena takut masuk neraka ya. Tapi kalau kita tertanam dalam jiwa kita merasa malu kepada Allah, malu kepada Rasul, insya Allah kita akan selamat itu orangnya.
Kita kalau sudah merasa malu, kita tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Kita tidak menghujat orang, kita tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketetapan Allah. Kenapa? Karena kita malu. Karena Allah tidak perintah, kita laksanakan bagaimana? Sedangkan kita mengaku kita telah mencintai Allah, mencintai Rasul, tapi kita bertentangan dengan dia. Akan bertemu dengan dia nanti bagaimana? Apa mau kita bicarakan? Apakah kita berdusta? Tak bisa, karena dia tahu dan dia maha tahu. Hanya di situ, mari kita tanamkan rasa malu yang amat tinggi. Ya, kalau kita sudah mempunyai rasa malu yang amat tinggi, pasti kita tidak akan melakukan suatu perbuatan yang dosa. Mudah-mudahan bulan Syawal ini prestasi amal ibadah, rasa malu yang amat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang perlu kita tanamkan. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.